Silakan duduk saudara, sahabat Shalom, puji nama Tuhan. Hari ini kita belajar lagi ya. Siapa yang masih ingat kemarin kita belajar terakhir tentang huruf apa? Hah? Ayin, pintar Bu. Sekarang kita belajar tentang huruf P, saudara. Ya, ini kedalaman makna huruf P. Ya, huruf P bentuknya seperti ini. Nah, saudara bisa lihat. Oke. Nah, huruf P adalah huruf urutannya ke-17 dari alfabet, saudara. Ya, dia memiliki nilai numerik atau gematria itu 80, saudara. Jadi huruf P urutannya 17, gematrianya berapa? 80. Piktograf untuk huruf P itu terlihat seperti mulut. Nah, saudara bisa lihat, ini mulut ya, ini seperti mulut gitu ya. Saudara bisa lihat, dan ini itu lidahnya gitu. Ya, sedangkan aksara modern ini dibuat dari huruf kaf dan yod yang terbalik. Ya, ini ada dua huruf. Ini huruf kaf, ini huruf yod yang terbalik. Nah, itu huruf P. Kemudian kita akan lihat, poin yang pertama yaitu adalah tentang artinya huruf P. Kata P, itu kalau dieja, P dan H. Saudara bisa lihat itu ada dua huruf, P dan H. Dia bunyinya P, gitu ya. Yang artinya mulut. Jadi P itu juga memang artinya mulut, saudara. Nah, dia memiliki fungsi untuk bisa mengucapkan kata-kata, untuk bisa mengekspresikan sesuatu, kemudian untuk mengeluarkan vokal A, I, U, E, O. Gitu ya. Dia juga berfungsi untuk supaya kita bisa mengucapkan sesuatu. Itu lewat mulut, yaitu P. Dan juga bisa berfungsi untuk bernafas selain hidung. Betul ya? Itu huruf P. Dalam urutan alfabet Ibrani, huruf P itu ada setelah huruf ayin, saudara. Kan urutannya ayin P. Gitu. Ayin P. Nah, itu ada maksudnya gitu saudara ya. Artinya ayin itu, masih ingat ayin apa artinya? Mata. Pinter ya Ko Yakob. Jadi artinya karena P ini ada setelah huruf ayin, berarti punya makna memprioritaskan mata untuk melihat sebuah kebenaran sebelum menyatakan atau menilai sesuatu. Dan pagi hari ini kita belajar tentang huruf P, kita belajar tentang untuk menjaga mulut kita, saudara. Ya. Nah, hokmah atau orang yang bijak, hokmah itu orang yang bijak gitu ya. Atau kebijaksanaan gitu. Mengamati artinya begini, orang yang bijak itu dia punya perilaku pasti mengamati lebih dahulu dan kemudian memberikan pendapat tentang sesuatu. Nah, huruf ayin itu kan mata artinya ya. Mata itu berarti bermakna memberi wawasan, memberi pemahaman. Kenapa? Karena dengan melihat kita jadi mengerti. Lihat saudara, ada perumpamaan yang terkenal. Yang selama ini kita tahu ada berapa ini orang buta ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 orang buta. Semuanya disuruh memegang gajah. Tapi karena mereka tidak bisa melihat, akhirnya yang ini bilang, oh gajah itu bentuknya tajam. Karena yang dia pegang apa? Taringnya, gadingnya. Yang satu bilang, oh kata siapa?
Gajah itu bentuknya panjang, seperti ular. Karena yang dipegang apa saudara? Belalai. Yang satu lagi bilang, weh ngawur. Gajah itu seperti lembaran apa ini? Mungkin seperti lembaran, pokoknya lebar lah gitu ya. Lembaran yang lebar. Yang satu lagi bilang enggak bisa. Gajah itu gendut. Karena yang dia pegang apanya? Perutnya saudara. Gitu. Dan ini yang bilang, oi gajah itu ternyata gajah itu cuma tinggi gitu ya. Tinggi dan keras karena yang dipegang kaki saudara. Yang satu bilang, woi siapa bilang gajah itu kecil? Ya, gajah itu kecil karena yang dipegang apa saudara? Ekor. Jadi karena tidak melihat, tidak memiliki pemahaman. Dan ketika seseorang tidak memiliki pemahaman, akhirnya ngomongnya jadi ngawur saudara. Nah itulah sebabnya huruf P itu ada setelah huruf ayin, itu bermakna sebelum kamu ngomong, ngerti yo dahulu. Atau dipikir dahulu. Kenapa? Kalau ini terbalik saudara, kalau orang ngomong tanpa dia paham dulu, maka akan terjadi yang namanya lason hara. Tahu ya saudara lason hara ya? Lason hara itu apa? Lidah yang jahat. Lidah yang menyesatkan. Nah, saudara tahu, dan hari-hari akhir ini banyak sekali anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, bahkan orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, itu kesusupan dengan roh lason hara itu. Apa buktinya? Apa buktinya? Yang paling gampang kita bisa lihat itu ketika kita main Facebook. Nah sekarang Facebook itu semua orang sudah tahu. Itu bukan barang yang canggih lagi. Tapi itu sudah menjadi sebuah seperti koran. Hampir semua orang main Facebook. Ya kan? Mulai dari anak-anak pun yang sudah bisa megang HP, punya akun Facebook. Ya kan? Anak saya Afram aja punya akun Facebook saudara ya. Sampai engkong-engkong yang sudah umur 80 tahun pun masih mainan Facebook. Jadi artinya apa? Facebook itu bukan barang yang canggih lagi. Iya kan? Nah di situ saudara bisa lihat. Saudara tahu? Ya. Coba saudara perhatikan. Kenapa saya katakan dan hari-hari akhir ini setan pakai orang-orang yang percaya, bahkan orang-orang yang sudah jadi pembicara, pengkhotbah, ketika dia mainan Facebook, dia melakukan lason hara. Contohnya apa? Coba saudara perhatikan. Ya, kadang-kadang nih saya lihat ada orang bikin status, kemudian mulai ada yang komen. Ya kan? Ada yang komen. Tapi komennya itu nyinyir sifatnya. Artinya nyinyir begini, nyinyir itu bukan cuma jelekin orang yang bikin status, bukan. Tapi mendukung begitu loh. Mendukung, menghina orang lain begitu. Umpama si A bikin status. Ya, bikin status. Hari-hari akhir ini banyak pendeta yang bla 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 gitu kan. Kemudian ada komentar, oh bener. Tuh kayak si itu dia sindirin ini. Omongannya nyindir tapi mengarah gitu kan. Dan ditimpali lagi sama si B. Saya melihat rata-rata kalau si A yang komen, si A yang bikin status, temennya si B, temennya si A yang komen juga. Si B, si C itu semua satu komplotan, isinya cuma jelek-jelekin seseorang. Ya. Nanti kalau ada yang kontra dengan mereka, wah jadi rame. Saya mau kasih tahu saudara, coba dipikir. Ya, jangan berdalih supaya itu untuk membuktikan sebuah kebenaran. Orang lain tidak akan pernah tertarik dengan gaya kita yang seperti itu saudara. Kenapa? Karena dia tidak akan pernah tertarik dengan gaya bahasa kita yang ngenyek atau nyinyir.
Saya yakin kalau saudara main Facebook, saudara pasti tahu. Ada orang-orang yang demikian, betul nggak saudara? Itu lason hara. Jadi lason hara itu bukan cuma bicara gosip, tapi ngenyek orang lain itu sudah lason hara. Merendahkan orang lain, nyindirin orang lain, itu lason hara. Dan itu jahat di mata Tuhan. Apalagi suka ngumpat-ngumpat, saudara. Itu juga lason hara. Jadi, tapi saya bersyukur ya, saya perhatikan di tempat kita ini enggak seperti itu ya. Tapi saya lihat, waduh, orang-orang yang sudah memanggil nama Yahweh loh. Saya sampai, ini gimana katanya mau jadi berkat. Tapi cara ngomongnya itu sudah tidak nyaman. Gitu. Ya. Membuktikan sebuah kebenaran tidak perlu memakai satu cara dengan kekerasan. Kita bisa pakai cara yang lain yang lebih lembut. Amin? Amin? Tidak harus dengan kekerasan, tidak harus dengan ngenyek orang lain, tidak harus menjatuhkan harga diri orang lain. Ya, jadi kembali ke sini. Nah, itulah sebabnya, saudara, sebelum kita mengeluarkan kata-kata, kan kita ini mau jadi berkat. Amin? Betul nggak, saudara? Siapa yang mau jadi berkat? Yes. Tuhan mau supaya kita menjaga mulut kita. Kalau mulut kita yang kita keluarin itu jelek, tidak mungkin yang jelek itu bisa menjadi berkat buat orang lain. Betul ya? Kalau yang saudara semprot itu air yang penuh racun, air yang penuh lumpur, tidak mungkin orang terimanya itu menganggap itu air bersih. Gitu. Paham ya saudara ya? Oleh sebab itu, huruf P mengajarkan. Ketika kita belajar tentang huruf P, kita diajar bahwa sebelum kita ngomong, paham dulu. Artinya dipikir dulu. Apakah omongan kita ini jadi berkat, ya, atau jadi kutuk buat orang lain. Kalau sampai jadi kutuk, hati-hati. Saudara tabur kutuk, menuai kutuk. Gitu. Ya. Selanjut. Sekarang poin yang kedua, spirit dari huruf P. Huruf P itu terdiri dari dua huruf lain, yaitu kaf dan yod yang saya katakan tadi. Nah, karena salah satu arti dari huruf kaf adalah wadah atau sendok, bisa dikatakan, kan kita pernah kemarin belajar ya, huruf kaf itu kan wadah ya. Makanya ada bisa diartikan juga sendok begitu. Nah, maka huruf P itu adalah gambaran ketuhanan karena kan tadi dari gabungan dari kaf dan yod, begitu kan? Jadi huruf P itu adalah gambaran ketuhanan, yod itu kan melambangkan mewakili nama Yahweh. Yod sendiri itu sudah mewakili nama Yahweh. Jadi saya ulangi lagi ya, saya pernah jelaskan. Yod sendiri itu sudah mewakili nama Yahweh. Saudara perhatikan itu. Maka huruf P adalah gambaran ketuhanan yang ada di dalam jiwa. Nah, kaf itu dipahami sebagai wadah untuk jiwa yang hidup. Jadi begini saudara pengertiannya. Mulut kita ini sebagai wadah, gitu. Tetapi di dalam mulut kita itu mengandung perkataan ilahi. Ingat, kita itu diciptakan serupa dan segambar dengan Elohim. Amin. Ketika Bapa Yahweh menciptakan dunia ini, Dia cukup ngomong dengan mulutnya, betul ya? Nah, karena kita ini diciptakan serupa, segambar, maka perkataan kita, kata-kata yang kita keluarkan dalam mulut kita, itu ada sesuatu yang hidup gitu loh maksudnya. Ada sesuatu, ada unsur ilahi di dalamnya.
Itulah sebabnya dikatakan ada gambar-gambar ketuhanan di dalam diri kita. Amin. Jadi pagi hari ini saudara, mari kita belajar untuk memperkatakan perkataan-perkataan yang positif. Amin. Karena dengan perkataan-perkataan yang positif itu saudara sedang menciptakan hal-hal yang baik dalam hidup saudara. Karena di dalam mulut kita itu mengandung unsur ilahi. Perkataan kita itu punya power. Amin. Itu saudara maksudnya ya. Nah, huruf P itu kan mulut. Dia mengikuti ayin setelah ayin. Jadi maksudnya mengikuti ayin yang artinya mata. Jadi mata adalah pintu gerbang menuju penciptaan. Atau biasa kita sebut sebagai apa? Visi. Itu mata, melihat itu visi. Dan mulutlah yang membuat visi menjadi kenyataan. Nah, hal ini dibuktikan dengan cara Bapa Yahweh menciptakan dunia ini beserta isinya. Sebelum berfirman, Bapa Yahweh itu punya visi, gitu. Karena dia lihat, ya kan, ada sesuatu yang tidak baik, dia ngomong. Maka yang tidak baik itu jadi baik. Begitupun dengan kita harus punya visi dulu, kita harus melihat sesuatu yang benar dulu, baru kita ngomong. Itulah yang diajarkan oleh Bapak Gembala kita. Supaya kita harus selalu punya visi. Apakah saudara di tempat ini memiliki visi? Atau saudara pakai prinsip hidup ini mengalir saja? Harus punya visi ya. Amin. Kadang-kadang kita berjalan mungkin Tuhan izinkan visi kita itu seolah-olah hilang. Tapi enggak, Tuhan sedang berikan jalan yang lain untuk mencapai visi kita. Amin saudara. Oke. Jadi itu gambarannya seperti itu saudara ya. Nah, di dalam onkelos atau sebuah targum atau inskripsi terjemahan Aram kuno yang dihormati yang berasal dari abad pertama, itu menerjemahkan frasa lenefes chaya yang terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 7 atau Beresit. Ya. Frasa ada kata lenefes chaya itu artinya menjadi jiwa yang hidup, yang artinya menjadi jiwa yang hidup itu diartikan sebagai ruah memala, yang artinya roh yang berbicara, saudara. Ya. Nah, perkataan Tuhan itu menciptakan kenyataan. Dan karena manusia dijadikan dalam citra Elohim yang memiliki roh yang hidup, maka di dalam roh yang hidup atau roh yang berbicara itu mendatangkan power, mendatangkan kekuatan di dalam ucapan. Itulah sebabnya supaya roh itu menjadi hidup, perlu diberi makan. Makanannya apa? Perkataan Elohim dalam hati dan pikiran kita, gitu loh maksudnya. Jadi saudara, kita ini diciptakan memiliki roh yang berbicara, yang dapat berbicara. Artinya begini saudara. Ya, saudara, saya kasih contoh tentang Raja Daud. Ketika Raja Daud ada di dalam kesesakan, rohnya ngomong. Rohnya ngomong apa? Hai jiwaku, pujilah Yahweh. Artinya dia bangkitkan rohnya. Itu roh yang berbicara. Paham enggak saudara? Ya, itu rohnya yang berbicara. Bangkit jiwaku. Ketika dia ada di dalam pengejaran, dia ngomong sama dirinya supaya rohnya itu bangkit. Gitu. Itu roh yang berbicara. Itu maksudnya. Nah, begitupun kita ketika Tuhan izinkan ada kesesakan terjadi di dalam hidup kita, maka yang harus kita katakan adalah, hey,
Ya, atau saudara bisa ngomong, "Hei jiwaku, bangkitlah, karena engkau adalah orang-orang yang akan mendapat mujizat dari Bapa Yahweh." Amin. Bisa nggak saudara? Bisa. Jangan ngomong, "Mati aku, mateng aku, modiar aku." Loh, kan banyak toh yang begitu ya. Wah, wis gak iso iki. Wis mentok iki wis. Selesai wis semua wis. Ya sudah, selesai gitu. Nah, tapi Tuhan itu ajar gitu loh sama kita. Supaya kita itu ngajak roh kita untuk bangkit. Karena di dalam kesesakan itu ketika roh kita bangkit, percayalah saat itu juga pertolongan Tuhan itu akan datang kepada kita. Amin. Ngomong sama jiwa saudara, ngomong sama roh saudara. Gitu. Inilah yang membedakan kita dengan binatang. Ya. Tuhan ciptakan kita diberi roh yang berbicara. Nah, itu kalau saudara bisa lihat di dalam bahasa Ibraninya ya. Ini ada kata lenefes haya, sesuatu yang hidup. Itu tadi. Kemudian poin yang ketiga. Ada huruf bet yang tersembunyi di huruf P. Kalau saudara lihat gambar ini, bisa lihat enggak huruf betnya? Bisa lihat enggak di mana huruf betnya? Halo? Di mana saudara? Di tengah ini loh saudara. Ini kan huruf bet nih, ya kan? Nah, jadi huruf Ibrani itu unik ya, unik banget. Makanya menurut saya karena huruf Ibrani itu Bapa Yahweh sendiri yang ciptakan. Makanya semuanya itu punya arti dan semuanya itu berkaitan. Dan semuanya itu selalu mengarah kepada karya keselamatan Bapa Yahweh di dalam Yeshua. Ya, nah, makanya kita perlu belajar itu karena banyak pesan-pesan yang pesan-pesan profetik yang dahsyat yang memberkati hidup kita gitu. Nah, ruang bagian dalam dari huruf P itu terdapat penampakan huruf bet. Nah, ini dia. Karena kata pertama dalam kitab suci itu Bereshit bara Elohim, kan gitu ya. Kejadian pasal 1 ayat 1. Itu kata pertama Bereshit itu dimulai dengan huruf bet yang diperbesar. Kata pertama huruf Bereshit itu betnya itu besar. Nah, disimpulkan ya, huruf bet yang diperbesar itu mewakili rumah ciptaan Elohim, gitu maksudnya ya. Bet yang dimaksud itu, bet yang diperbesar itu artinya mewakili rumah ciptaan Elohim, bumi ini, gitu. Rumah ciptaan Elohim. Disimpulkan bahwa huruf P mengelilingi bet yang tidak terlihat, itu artinya mewakili firman Yahweh yang menciptakan langit dan bumi. Dengan kata lain, huruf pertama dari kitab suci adalah gambaran bahwa perkataan P, perkataan firman Elohim, itu P kan? Ya, adalah unsur yang utama di balik penciptaan seluruh alam semesta. Itu maksudnya. Jadi adanya bet, rumah atau seluruh alam ciptaan ini itu karena dimulai dari P, gitu maksudnya. Paham enggak saudara? P sendiri adalah mulut Elohim, firman Elohim, firmannya Bapa Yahweh. Gitu loh maksudnya. Paham ya? Jadi sekali lagi saudara, visi yang kita dapat capai, ingatlah itu semua dimulai dari visi yang dapat dinyatakan. Ingatlah bahwa itu semua harus dimulai dari proses berani berkata-kata. Pertanyaannya, apakah saudara berani berkata-kata tentang hal yang besar dalam hidupmu? Harus berani saudara. Amin. Apalagi masa-masa sekarang ini. Inilah waktunya untuk kita memperkatakan hal-hal yang besar.
Supaya orang lain lihat, wah ternyata dalam masa-masa pandemi gini, justru kita adalah orang-orang yang diberkati luar biasa. Amin. Nah ngomong itu yang maksudnya saudara. Makna pada bet tersembunyi menunjukkan bahwa karena P berarti mulut dan bet berarti rumah, maka apa yang diucapkan di dalam rumah juga terucapkan di luar rumah. Dengan kata lain, percakapan pribadi kita di dalam rumah ini maksudnya hati dan pikiran kita, itu juga tercermin dalam kehidupan jasmani kita. Sebaliknya, apa yang kita perkatakan di kehidupan nyata juga akan mempengaruhi kualitas hidup kita di dalam rumah. Maksudnya begini, ada orang yang ngomong begini, saya ini, si A itu sebenarnya orangnya baik kok, meskipun kalau ngomong suka misuh-misuh. Si A itu orangnya saya tahu dia baik, meskipun dia itu kalau ngomong suka ngumpat-ngumpat. Tahu ngumpat-ngumpat ya? Bukan ngumpet-ngumpet. Ngumpet delik ya. Saya tahu meskipun dia orangnya kasar tapi hatinya baik. Tapi saudara, ini firman Tuhan juga bilang, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Tidak mungkin sumber mata air yang pahit mengeluarkan air yang manis. Makanya saudara, setiap kita yang diubahkan oleh Bapa Yahweh, ya, itu Tuhan juga bisa ubah karakter kita. Amin. Kenapa? Karena orang itu akan diperbaharui, dibentuk karakternya. Termasuk gaya bicaranya. Ya. Berikutnya. Nah, ini saudara bisa lihat ayatnya. Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan hal yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Karena mulutnya mengucapkan apa yang meluap dari hatinya. Jadi ayo Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama belajar ya, untuk kita bisa mengupgrade diri kita menjadi lebih baik lagi di hadapan Tuhan di dalam hal berkata-kata. Ya. Sekarang kita lihat yang poin keempat, gematria dari P. Huruf P itu mewakili angka urut 17 ya, seperti yang saya katakan tadi. Dan angka gematrianya 80. Angka 80 adalah nilai yang sama yang ditemukan pada kata yesod, artinya pondasi, dasar. Pondasi itu fungsinya untuk apa saudara? Memperkuat kuda-kuda sebuah bangunan. Betul ya? Itu fondasi. Nah, jadi pondasi itu berbicara tentang kekuatan. Kekuatan sebuah bangunan. Nah, 80 itu juga ternyata usia Moshe ketika dia dipanggil menghadap Firaun untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Saudara bisa baca itu di Keluaran 7 ayat 7. Nah, itu menjadi tanda kekuatan dalam kehidupan manusia. Jadi begini saudara, ya, gematrianya P, mulut, itu 80. Itu sama dengan kata yesod, yang artinya fondasi. Saudara, itu bicara tentang kekuatan. Jadi, kehidupan kita, kuat dan tidaknya, sukses dan tidaknya kita, itu dipengaruhi dari kita mengatakan sesuatu. Dari apa yang kita perkatakan sehari-hari. Gitu loh maksudnya saudara. Karena itu bicara tentang power, tentang kekuatan. Ya. Itu bicara tentang kekuatan gitu. 80. Jadi angka gematrianya sendiri itu sudah mencerminkan tentang sebuah
kekuatan. Gitu maksudnya ya. Nah, saudara, sedikit kalau kita bicara tentang usia 80 dari Moshe, itu jangan disamakan dengan orang sekarang. Kalau orang sekarang usia 80 rata-rata udah jalannya begini. Meskipun masih ada yang begini masih ada, ya kan? Saya lihat Pak Setiadi, itu usianya sudah 80 lebih. Ya. Setahun yang lalu saya lihat masih jalannya cepat. Tapi akhir-akhir ini saya lihat sudah jalannya sudah agak pelan begitu ya. Meskipun dia hebat loh, bisa ke sana kemari loncatnya jauh-jauh. Tapi usia 80 sekarang sudah jauh berbeda dengan usia 80 zamannya Moshe. Bahkan saudara kalau tahu ceritanya Kaleb itu usia 85 tahun, dia ngomong sama Yosua, kasih aku gunung. Di mana itu saya lupa, gunung apa itu. Dia berperang saudara, 85 tahun. Ya, itu bicara tentang kekuatan. Jadi saudara bisa bayangkan bahwa mulut kita, perkataan kita itu memiliki kekuatan yang gede saudara. Jadi jangan main-main dengan apa yang kita omongkan. Amin. Nah berikutnya sedikit lagi bisa ya? Bisa ya? 2 bentuk huruf P. Huruf P itu memiliki bentuk dasar dan bentuk sofit. Artinya ini bentuk dasar, ini bentuk akhiran. Ini biasanya dipakai untuk akhiran. Bentuk dasar dikatakan membungkuk. Ini membungkuk, hurufnya kan seperti membungkuk ya. Sekali lagi, kalau membungkuk itu selalu bicara tentang apa? Kerendahan hati. Itu dikatakan juga seperti mulut yang tertutup. Nah, bentuk sofit itu dikatakan terbuka dan tegak. Wah ini, tegak. Jadi pengertiannya adalah bahwa kita itu harus diam, tapi maksudnya bukan diam tapi tidak banyak bicara. Jadilah orang yang tidak banyak bicara dan rendah hati sebelum kita menegakkan atau menyatakan sebuah perkataan. Jadi, jadilah kita orang yang tidak banyak ngomong. Maksudnya begitu loh. Kalau orang banyak ngomong, itu biasanya orang itu mesti banyak salah, saudara. Bukan saya yang ngomong, tapi firman Tuhan ngomong. Di dalam banyak perkataan, pelanggaran tidak berhenti. Orang yang kakean ngomong, itu mesti akeh salah. Makanya ibu-ibu, waduh kok langsung pikiran saya ibu-ibu ya. Padahal bapak-bapak juga banyak yang cerewet ya. Tapi ya, oke lah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ya biar adil gitu. Ojo kakean ngomong gitu loh. Kalau suamimu sudah ngomong, ibu-ibu itu mbok diemong gitu loh. Jangan melu ngomong. Kalau dua-dua ngomong, tidak ada yang ngalah, pasti ada piring pecah. Ya kan? Betul kan? Mesti ada kursi yang terbang. Kan gitu. Karena dua-dua itu banyak ngomong. Coba tahan mulut kita. Satu ngomong, satu diemo. Nanti kalau sudah yang itu berhenti ngomong, giliran saudara baru ngomong. Kasih kesempatan untuk orang lain ngomong, biarin gitu loh. Amin saudara. Kenapa? Dengan kita itu tidak banyak bicara, kenapa sih firman Tuhan bilang kalau banyak perkataan pelanggaran tidak berhenti? Maksudnya begini, kalau kita tuh kakek ngomong biasanya nggak dipikir. Betul nggak saudara? Orang kalau kebanyakan ngomong dulu baru mikir biasanya. Terus gini, wih keperucut, ngomong apa mau ya? Pernah gak gitu saudara? Kenapa bisa gitu? Karena ngomong dulu baru makanya yang maju itu harus pikirannya, jangan mulutnya dulu yang maju. Mesti banyak salah gitu. Ya. Nah itu maksudnya firman Tuhan tuh ngajar supaya kita itu jadi orang yang lebih bijaksana gitu loh. Gak usah kakean ngomong. Ya. Tapi siapa yang menahan bibirnya, dialah yang bijaksana.
empet sih, saudara. Nanti pasti saudara akan, oh sing bener aku ngomong gini. Nanti pasti akan dituntun itu. Tapi nek belum-belum saudara emosi ngomong. Malah salah kabeh saudara. Gitu. Ya, saudara paham? Iya kan? Mau belajar untuk lebih sabar? Ayo sama-sama ya. Saya juga belajar untuk lebih sabar. Supaya tidak gampang ngomong saudara ya. Kisah Moshe menurut Talmud, menurut Midras atau Talmud yang ada di dalam surat Shemot Rabbah 1 ayat 31, sebagai seorang pemuda yang sangat muda, ini menurut tradisi mereka, tradisi cerita dari para rabi, diskusi para rabi, cerita turun-temurun begitu, katanya begini, ini kisahnya Moshe. Sebagai seorang pemuda yang sangat muda, Moshe itu pernah terlihat melemparkan mahkota emas Firaun ke tanah, gitu katanya. Kan waktu Moshe itu masih muda kan, dia tinggal di dalam istana kan, ya kan, gitu kan. Nah, setelah mengetahui tindakan kurang ajar ini, Firaun membuat tes untuk melihat apakah anak tersebut memahami akibat dari tindakannya. Oleh karena itu, dia memerintahkan agar sebuah piring dengan sepotong emas dan batu bara yang bercahaya dibawa ke hadapan Moshe dan memerintahkan anak laki-laki itu untuk memilih salah satu. Jadi dikasih pilihan mahkota dan piring yang berisi batu bara yang menyala. Jika Moshe memilih emas, itu berarti dia mengerti nilainya. Dan karena itu dia akan dibunuh. Sebaliknya, jika Moshe memilih batu bara yang terbakar, dia akan terhindar karena dia tidak dapat membedakan antara emas dan batu bara yang bersinar. Moshe mulai meraih emas dan saat itu malaikat mendorong tangannya ke samping dan dia mengambil batu bara sebagai gantinya. Moshe kemudian segera memasukkan tangannya ke dalam mulutnya. Tetapi itu membakar bibir dan lidahnya dengan sangat parah sehingga dia mengalami cacat bicara yang permanen sebagai akibatnya. Jadi Moshe itu ternyata pernah mengalami hal itu, jadi mulutnya jadi cacat, saudara. Itu katanya ya, itu ceritanya, tradisi lisan mereka. Kemudian ketika Tuhan menugaskan Moshe untuk berbicara kepada orang Israel, dia protes kepada Tuhan bahwa dia kefat peh, artinya berat mulut, dan kefat lashon, berarti berat lidah. Dan karena itu tidak dapat berbicara atas nama Yahweh. Itu ada di Keluaran 4 ayat 10. Tuhan mengingatkan dia bahwa dia adalah pencipta mulut. Siapa yang membuatnya bisu atau tuli atau melihat atau buta, bukankah aku Yahweh? Kemudian Elohim marah kepada Moshe karena keengganannya dan menyatakan bahwa karena perkataanmu, dia tidak akan diizinkan menjadi seorang kohen atau imam, tapi saudaranya Harun. Nah, di dalam surat Talmud yang lain mengatakan bahwa pada usia 80, Moshe itu diberi mulut yang baru gitu saudara. Untuk mengajar orang-orang, dan yang lain mengatakan bahwa itu adalah tanda bagi orang Israel di Mesir, bahwa Moshe si gagap dapat mengucapkan nama ilahi dengan sempurna ketika dia berdiri di depan orang-orang sebagai perantara Tuhan. Nah, maksudnya begini saudara. Kalau kita itu dipanggil oleh Bapa Yahweh, jangan pernah menolak. Setiap orang yang dipanggil untuk percaya kepada Bapa Yahweh, itu pasti dipanggil untuk melayani. Amin. Jadi saudara, kalau saudara itu tidak mau melayani, Tuhan bisa marah. Satu, selain Tuhan marah, Tuhan bisa pakai orang lain. Dan ketika Tuhan pakai orang lain, kita akan menyesal. Kenapa? Karena orang yang dipakai Tuhan itu pasti dimuliakan. Pasti ditinggikan. Dan kita cuma ngeliat gini, wah jebule hebat ya. Waduh, nek seumpama aku gelem waktu itu. Kenapa? Karena saya pernah mengalami hal itu. Gitu loh. Dan saya seringkali saksikan itu. Tapi ini waktunya nggak cukup saudara.
Tapi intinya, kalau saudara dipanggil untuk menjadi orang percaya kepada Bapa Yahweh, bukan hanya sebatas saudara datang, duduk, dan ibadah setelah itu pulang. Tapi saudara harus ambil bagian gitu loh saudara. Amin. Apa yang saudara dapat kerjakan? Kerjakan itu untuk pekerjaan Tuhan gitu loh maksudnya. Jangan saudara cuma diam. Karena setiap orang yang dipanggil, diselamatkan oleh Bapa Yahweh, semua pasti dipekerjakan oleh Bapa Yahweh. Tidak ada yang orang dibuat nganggur. Amin. Nah, tantangannya saudara tanya nih pada diri saudara sendiri. Apa yang saudara bisa kerjakan buat Tuhan? Jangan cuma puas satu. Oh, aku kan punya duit, ya udah pakai duitku aja. No, itu baru 1 talenta. Tuhan mau lebih. Betul ya? Saudara masih ingat perumpamaan 5 talenta? 10 talenta? 3 talenta tahu ya? Yang 1 talenta? Nggak mau Tuhan. Karena setiap kita yang diciptakan, yang dipanggil oleh Bapa Yahweh, itu dikasih lebih dari 1 talenta. Amin. Ayo, pakai. Kapan? Sekarang. Bukan besok. Soalnya aku enak, soalnya anak-anakku gede. No. Sekarang saudara. Amin. Jadi ayo, saudara mulai daftar nih. Mau melayani, mau membantu pekerjaan Tuhan dalam bidang apa nih? Luas saudara. Di sini terbuka lebar. Amin. Mau ya? Melayani Tuhan ya? Amin. Gitu saudara ya. Sekarang poin yang terakhir. Nah, tahun ini adalah tahun 5781. Kalau saudara baca tahun 81-nya itu adalah Alef P. Alef itu selalu mengacu kepada Bapa Yahweh. Huruf Alef itu mengacu kepada Elohim. Dan mulut P itu mulut. Ya. Jadi saudara, tahun ini 5781 adalah tahunnya Tuhan berbicara. Tahunnya Tuhan berbicara. Ini adalah tahun P Alef, tahun mulut Elohim. Artinya tahun di mana Tuhan akan banyak berbicara secara pribadi dalam hidup kita. Ya. Mengapa? Mengapa Tuhan harus banyak berbicara kepada kita? Karena masa akhir ini banyak kesusahan, banyak perpecahan, peperangan, sakit penyakit yang merajalela sebagai usaha setan yang terakhir sebelum dia masuk dalam penghubungan kekal. Setan itu berusaha untuk menyeret umat pilihan untuk bersama-sama dengan mereka. Oleh sebab itu saudara, yang saya maksudkan jangan banyak bicara itu, jangan banyak ngersuloh, jangan banyak bersungut-sungut. Tapi saudara usahakan banyak diam. Dan saudara tanya, Tuhan, Bapa Yahweh, saya butuh tuntunanmu. Kenapa? Karena hari-hari akhir ini adalah hari-hari yang sukar. Betul nggak saudara? Ya, betul ya? Tapi satu hal yang kita harus tahu. Kalau kita itu tidak banyak bicara, berarti saudara mengurangi pelanggaran. Artinya apa? Ketika saudara itu diam, saudara mengizinkan tangan Tuhan itu yang nuntun kita. Amin. Saudara mengizinkan untuk Tuhan yang ngatur hidup kita. Supaya kita nggak salah langkah. Itu maksudnya. Jadi ayo saudara, hari-hari akhir ini, jaga kendalikan perkataan kita. Biarkan Tuhan yang banyak bicara. Dan kita ngamanut aja. Amin. Kita lakukan apa yang Tuhan ngomong. Supaya kita nggak salah. Supaya kita terus ada di dalam jalur pertolongannya. Jalur pemeliharaannya. Amin saudara. Ya, itulah sebabnya Roh Kudus banyak berbicara untuk mengingatkan kita. Supaya kita tidak ikut terseret. Dan bila Tuhan yang bicara, kita harus diam. Ojo ngeyel gitu loh maksudnya. Ya, mengikuti apa yang Tuhan suruh. Nah, itulah sebabnya isi hati dan pikiran kita dengan Torah Yahweh. Sehingga dari dalam hati kita itu keluar
perkataannya perkataan yang baik. Perkataan-perkataan yang berasal dari Torahnya Bapa Yahweh. Kenapa? Kalau mulut kita itu memperkatakan Torahnya Yahweh, maka mulut sama saja kita itu sedang berfirman. Kenapa? Yang kita ucapkan adalah firman-Nya Bapa Yahweh. Dan kita harus percaya apa yang Bapa Yahweh ucapkan itu pasti jadi. Nah, kita ngomong ikut aja copy paste. Apa yang Tuhan tahu copy paste saudara? Salin dan tempel. Niru plek aja wes. Apa yang Bapak Yahweh ngomong, ucapkan itu dalam hidupmu. Pasti jadi saudara. Jadi pagi hari ini saudara, firman Tuhan mengajarkan kembali kepada kita supaya kita itu menjaga mulut kita, menjaga perkataan kita. Dengan menjaga perkataan kita, maka pasti hidup kita diberkati, disertai oleh Bapak Yahweh. Amin saudara. Sukses besar buat saudara. Bapak Yahweh memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami naikkan kepadamu Bapak Yahweh. Kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini. Biarlah firman-Mu renungan yang singkat ini Tuhan memberikan kami peringatan kembali Bapak. Menguatkan kami kembali. Kami percaya Tuhan mujizat yang besar terjadi itu dimulai dari perkataan mulut kami. Terima kasih Bapak Yahweh, taruh firman-Mu di dalam mulut dan hati kami. Supaya kami menjadi orang-orang yang ada di dalam jalur keselamatan-Mu. Terima kasih Bapak Yahweh, memberkati jemaat-Mu Tuhan. Memberkati jemaat-Mu juga yang ada menonton secara live streaming pagi hari ini. Tuhan memberkati mereka Bapak. Kami percaya Tuhan ketika mereka memperkatakan firman-Mu. Maka Tuhan pertolongan-Mu yang ajaib hadir di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak Yahweh, kami percaya Tuhan pagi hari ini menjadi sabat yang penuh berkat dalam hidup kami. Terima kasih Bapak Yahweh, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami mengucap syukur dan berdoa, sama-sama kita katakan amin. Baik saudara, kita akan dengar pengumuman. Ada? Oh tidak ada. Baik, saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Mari kita akan bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah sabat kami, biarlah Engkau akan pimpin kehidupan kami terus-menerus, sehingga hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Tuntun kami esok kembali, kami beribadah memuliakan Engkau. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Yevarechecha Yahweh, Vayishmereka. Amin. Ken Yehirotsa. Yair Yahweh panau eleka. Vihuneka. Amin. Ken Yehirotsa. Yesa Yahweh panau eleka. Wayashem lecha shalom. Amin. Ken Yehirotsa. Baruk atabair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan engkau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit nechau friat matka ufri fahem teka shekar ala peka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akhau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata betsateha, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, Beshem Yeshua HaMashiach wa Ruach HaKodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Panau eleka, vikune
Selamat pulang, Bapak Yahweh memberkati. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta.